Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asep Koswara, pengajar kimia di SMA 5 Cimahi. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran kimia di kelas 12 mengenai unsur-unsur transisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa unsur-unsur transisi itu berada pada periode keempat, di mana pada kulit terluar dia menempati subkulit D. Oleh karena itu, unsur-unsur transisi memiliki sifat-sifat fisik dan kimia. Di antaranya sifat-sifat unsur transisi itu yang pertama adalah sifat logam, di mana semua unsur transisi itu memiliki sifat logam, yakni karena adanya ikatan antar elektron-elektron. Akibatnya adanya ikatan logam ini mengakibatkan titik didih dan titik leleng serta densitas atau kepadatan unsur transisi cukup besar, berdampak dengan keras dan kuatnya dari unsur transisi tersebut. Yang kedua, sifat unsur transisi yang kedua itu adalah memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya, pada umumnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Nah, karena unsur-unsur transisi itu memiliki elektron valensi yang berakhir pada subkulit D, sehingga dia mudah untuk melepaskan elektronnya. Maka kalau unsur itu bersifat mudah melepaskan elektron, dia bersifat elektropositif. Ya, sehingga biloknya bertanda positif. Jadi unsur-unsur transisi itu memiliki bilangan oksidasinya selalu positif karena dia bersifat logam. Berikutnya adalah senyawanya berwarna. Mengapa unsur transisi memiliki senyawa yang berwarna? Karena dibentuk dari ion-ion logam transisi, ya, yang disebabkan karena tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi itu adalah relatif hampir sama, ya. Nah, tuh. Kemudian yang keempat adalah sifat magnetik, di mana pada unsur transisi itu memiliki 3 sifat. 1 ada dia magnetik, 2 paramagnetik, yang ketiga ferromagnetik. Unsur diamagnetik artinya unsur transisi yang mudah menolak medan magnet. Contoh misalkan Zn. Mengapa disebut diamagnetik? Karena kalau kita lihat dari susunan elektronnya, itu di sini ya, ternyata dia tidak memiliki pasangan elektron bebas pada subkulit D-nya. Ya, itu. Nah, sementara yang bersifat paramagnetik seperti skandium, pada elektron valensinya dia berada pada 4s2 3d1. Jadi ada pasangan, jadi ada bagian elektronnya itu yang tidak berpasangan, ya. Di orbitnya itu ada yang tidak berpasangan, orbitalnya itu, ya. Ada pada subkulit itu tidak berpasangan. Ini yang menyebabkan paramagnetik. Kalau ferromagnetik berarti dari elektron valensinya unsur
unsur tersebut memiliki elektron yang menempati orbital banyak yang tidak berpasangan. Contoh Fe ada 3 yang tidak berpasangan. Ya. Semakin banyak yang tidak berpasangan, maka dia semakin mudah tertarik oleh medan magnet. Maka disebut ferromagnetik. Ya, itu. Jadi sifat magnet itu ada berkaitan dengan pasangan elektron yang terdapat pada elektron valensinya. Ya, pada elektron terluarnya ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah sifat yang dimiliki oleh unsur transisi itu adalah dia bisa membentuk ion kompleks. Apa ion kompleks? Ion kompleks itu adalah ion yang dibangun dari atom pusat dan ligan. Ya, di mana yang disebut dengan atom pusat itu adalah suatu unsur yang bersifat akseptor elektron, penerima elektron. Ya. Sementara ligan adalah donor elektron. Contoh misalkan ion kompleks itu adalah Ag. Ya, Ag itu memiliki 2 ligan yang dia ikat. Ya, Ag NH3. Ag NH3 2 kali Cl. Ya. Jadi unsur transisi itu bisa membentuk ion kompleks karena dia memiliki orbital yang masih kosong. Jadi contoh yang bisa dibangun misalkan Ag dengan NH3 membentuk Ag NH3 2 kali ya. Nah, Ag NH3 itu dia bersifat kation. Nah, kation Cl-nya itu bersifat anion. Jadi penyebutannya sama seperti logam-logam yang lain, dari kation dulu baru anion. Jadi dimulai dari AgNH3, NH3 itu adalah NH3 2 kali, 2 itu adalah di NH3 amin. Jadi diamin ferroklorida. Ini juga sama, dimulai dari natrium dulu karena natrium adalah kationnya, diikuti anionnya. Ya, ini adalah CNA2, CU, OH 4 kali. Jadi dibacanya adalah 4 itu adalah tetra. Jadi kation dulu natrium tetrahidroksikuprat. Nah, kenapa kuprat? Karena ion kompleksnya bermuatan negatif. Ya, begitu. Kemudian kita lanjutkan mengenai kegunaan, pembuatan, dan dampak unsur-unsur transisi periode keempat. Oke. Jadi pada proses pembuatan unsur transisi itu melalui proses metalurgi ya. Proses metalurgi itu proses pengolahan dari biji ya. Atau misalkan dari mineral berbentuk biji. Itu kemudian nanti diolah, ada pada besi itu namanya proses BCMR, CMN dengan proses tanur tinggi ya. Kemudian pada tembaga itu namanya proses pemurnian setelah melewati proses metalurgi. Jadi proses metalurgi itu adalah pengolahan dari mineral menjadi senyawa oksida dari logam tersebut. Dan kemudian kita murnikan. Itu namanya proses pemurnian. Kemudian mengenai dampak kegunaannya. Ya, apa sih ada dampaknya? Ternyata unsur-unsur transisi itu banyak digunakan untuk kemaslahatan manusia. Misalkan dalam dunia perhubungan. Contohnya ada pesawat terbang. Nah, bahan badan dari pesawat terbang ini itu terbuat dari titan. Ya, dan itu adalah sejenis logam yang sangat ringan tetapi sangat kuat. Yang kedua adalah besi, ya besi sebagai kerangka bangunan. Nah biasanya besi itu di alloy dicampur dengan logam lain, muncullah ada yang disebut dengan baja, ada stainless, ya. Nah baja sebagai kerangka bangunan. Kemudian kegunaan yang berikutnya adalah tembaga. Tembaga itu adalah salah satu bahan baku
ya untuk pembuatan konduktor atau penghantar arus listrik yang sangat baik. Mengapa tembaga sebagai alat penghantar yang baik? Maka ini ada kaitannya dengan sifat logam yang ketiga itu dia bersifat ferromagnetik karena dia memiliki pasangan memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.